apa sih namanya nusroh itu, dakwah itu? Dia menyebarkan lah, mendoktrin lah ibaratnya. Jadi pendapat yang paling adil dan mendekati kebenaran adalah menerima hadis perawi bid'ah yang bukan pendakwah. Artinya dia nggak menyebarkan ke orang lain. Dia tetap diterima walaupun dia mubtadi'ah, seperti Umar bin Qahtan tadi yang Khawarij tadi itu. Jadi sepakat, ini semua sepakat. Jadi ulama hadis gitu. Dan Ibnu Syihab itu nggak bakal menerima ini. Itu Dia voice of human itu suruh naik aja. Ngetik aja dari tadi di bawah. Capek ngetik, naik aja. Pak voice, mau nyampein apa. Ngetik di bawah tuh capek. Jadi Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ini perawi-perawi yang Syiah itu. Ya akhi, enggak masalahnya bahas Syiah enggak Tetap mengerti diterima Syiah itu ya. yang repot. Anda itu Gimana kan lagi? sudah Iya. ada syaratnya. Ibnu Saya Salah mau ada tanya syaratnya. dulu nih. Kalau enggak saya tanya dulu. Ya, Apa bedanya hadis Syiah dan Sunni itu? bedanya Pengertian hadis antum Syiah. gini. Antum kalau lihat 4 kitab tuh, 4 Syiah tuh kan ada 4 kitabnya. Al-Kafi. Ya, Anda punya yang 4 itu punya nggak? Punya nggak? Iya bentar, Ana jelaskan. Ya, saya tahu Kutubul Arba'ah, Al-Kafi yang Anda maksud ya. Tahzib, Manjarul Al-Kafi. Nggak, Anda punya nggak itu? Iya, Bos. Mana Enggak, PDF? maksud saya kalau kita mau kritik Syiah kan kita udah baca dulu, terus kita sudah tahu. Iya, Ana sudah baca PDF. Yang mana yang Anda Ana baca? punya PDF. Ya PDF. Nah, kalau saya ya, ada kitabnya, Ah, empat-empatnya nih, saya kasih lihat. Siapa yang mensyaratkan untuk mengkritik harus punya kitabnya dulu? Itu siapa mensyaratkan seperti itu? Enggak, ini ada ya. Bentar dulu. Ini sebelumnya ada yang kenal dengan orang ini enggak? Kalau saya ketemu sih baru. Kitabnya nih, saya lihat ini. Bisa buka kamera ya? Bentar dulu. Bentar dulu. Nih, ya kan? mana? Jadi nggak usah terlalu tekstual. Mana Ini, mana kitabnya? ini Mau lihat, dibacakan. lihat. Ente belum Nah, oke ini itu. lagi. Ente belum Empat-empatnya saya punya. mana? Empat-empatnya saya punya. Mau Jadi jangan dibacakan terlalu enggak tekstual. akidah-akidah Syiah itu kayak bagaimana? Sunni juga punya, Kutubus Sittah enggak juga harus dipercaya itu. Nggak, gini. Mau dibacakan. Buka kameranya antum, buka. Bedanya tuh Ente itu gini. siapa? Voice. Ente itu Dia nggak siapa? ngerti, masalahnya orang sering kali bicara Syiah nggak ngerti Syiah. Itu yang saya kadang-kadang Mau saya bacakan. Gini loh, Pelajaran Wes. Gini. jadi terus Bedanya menuduh nggak antara paham, tapi antara kitab Sunni dan kitab Syiah, bedanya kalau kita tuh punya yang Sahih ya Bukhari, sama, dia juga sahih, bahkan zahabnya emas mereka. Gimana sih? Al-Kafi sendiri kata muhaddis Al-Hu'i, Sayyid Al-Hu'i itu setengahnya dhaif. Al-Hu'i sendiri ulama Nah, Syiah. Anda nggak ngerti yang dimaksud Syiah. Beda antara Syiah. Al-Hu'i Hadis di Syiah sama Kutubus Sittah. Dia mau dibacakan enggak akidah Syiah kayak Nggak ngerti bagaimana? Anda. Ya. Gini nih, Yang bisa baik. saya jelaskan. Tenang. Iya, Kalau mau Anda dibacakan enggak? Gini. Iya. Gini. Anda Semua awam. ajaran-ajarannya. Enggak, Anda awam tentang Syiah itu awam. Bang, ente tahu enggak Al-Hu'i itu siapa? Aku di Syiah. Al-Hu'i, Bang Rizky enggak? Al-Hu'i itu ya. Al-Hu'i itu marja Ayatullah Sayyid Al-Hu'i. Dia tuh muhaddis, dia punya kitab Mu'jam Kabir. Dia nyusun Mu'jam Rijalul Hadisnya Syiah. Dia ulama Syiah. Dia mengakui Al-Kafi itu setengahnya dhaif. Dan antum kalau baca Al-Kafi itu sudah ada yang neliti takliknya tuh ulama Syiah juga. Bahwasanya hadis itu kebanyakan di situ adalah hadis mursal. Dhaif sih itu. Dikit sanad yang sampai Nabi itu sedikit, kebanyakan cuma sampai ke Imam Abu Abdullah. Itu pun yang sampai ke Imam Abu Abdullah itu tidak semuanya sahih, ada yang dhaif. Itu diakui oleh ulama Syiah. Sedangkan kalau Sahih Bukhari, Sahih Muslim tidak ada satupun ulama yang mengkritik, tidak ada. Semua ulama sepakat kesahihannya itu sepakat. Ibnu Shalah sendiri menyatakan umat sudah ijma kesahihan Sahih Bukhari Muslim.
Beda dengan Al-Kafi. Al-Kafi sendiri ulama Syiah sendiri seperti Al-Hui mengkritik bahwasanya ada kedhaifan di situ. Itu kita belum ke kitab lain, Tahzibul Ahkam, Malai Yahdurul Faqih dan kitab lain itu. Gitu. Coba antum sendiri, antum baca tuh ulama antum sendiri, itu ulama Syiah antum tuh seperti Al-Hui itu, antum baca kritik dia terhadap Al-Kafi. Jangan Ahlussunnah yang dilihat. Ahlussunnah ngapain ngurusin kitab-kitab Syiah seperti itu? Yang Ahlussunnah ini mengkritik orang yang memakai kitab Sunni untuk mendukung Syiah. Seperti Ibnu Syihab itu. Itu yang kita jawab. Dah, silakan voice ngomong kau. Ngomong kalau mau kasih waktu tuh. Orang Syiah nih keterlaluan memang gaya ini. Pendustanya ini luar biasa memang kalau diikuti. Makanya orang yang gampang berdusta itu tidak mendapatkan respect dari teman maupun lawan. Itu saya sampaikan ke Ibnu Syihab tadi pagi. Tadi pagi kan ada setengah jam kita ngobrol. Saya ngomong ke dia, udahlah ngaku Syiah saja, beres. Nggak bisa, Ustaz. Nggak apa-apa. Tetap dia, kalau toh pun dia mau live dengan mengatakan sahabat ini itu, nggak apa-apa. Tapi jangan ngaku Sunni. Maksudnya nggak apa-apa ya tetap dilawan, tapi kan jelas gitu loh. Orang kalau Syiah dia itu tapi kalau dia ngaku Syiah, wajib Bang. takiyah. Orang Iya, Syiah kalau itu dia wajib kalau dia takiyah. ngaku Syiah, Bang, dia takut diserang balik tentang Syiah, Bang. Makanya dia Enggak, berhenti. kalau memang dia Syiah ya dia memang harus takiyah. Takiyah itu wajib. Iya, Dalam iya kitab betul. I'tiqadatnya Syekh Sodok, Syekh Sodok bilang orang tidak takiyah itu seperti orang meninggalkan sholat. Itu kata Syekh Sodok. Jadi takiyah dalam Syiah itu wajib. Seperti meninggalkan Takiyahnya sholat kalau hatta tidak takiyah. hatta wallahi ya, wallahi. Sampai wallahi dia itu mengatakan bahwa dia itu Sunni. Oh, ini takiyah ya luar biasa ya. Nah, soalnya emang wajib. Karena kata Syekh Sodok itu mantarokal takiyah kata rikis sholah, seperti meninggalkan sholat. Orang yang tidak takiyah itu. Tapi Bang, memang ada Bang hadisnya mereka yang sanadnya sampai ke Nabi, Bang, rawinya, Bang. Kan sahabat semuanya dikafirkan, Bang. Ada, cuman lewat ini jalurnya Ahlul Bait. Ya Lewat ada imam. beberapa sahabat yang tidak dikafirkan, ada. Kebanyakan memang dikafirkan, dianggap murtad. Ada beberapa yang Semuanya kafir kecuali 3 di Al-Kahfi itu. 4. Semuanya Oh, kafir kecuali oh iya 3. 3, dia kafi 3, betul. Nah, sahabat Mikdad, Abu Dzar, ya sama Imam Ali. Salman. artinya Salman. Nah, Salman Al-Farisi. Ya. Nah, artinya hadis yang diterima ya dari mereka itu kan yang lewat jalur itu kan. Mayoritas memang dikafirkan. Nah, makanya ini butuh butuh terus disampaikan ke umat. Karena kalau dia itu sudah kekunci, dalam arti orang itu sudah sudahlah, orang itu sudah ini Syiah memang gitu. Udah tidak begitu berpengaruh. Yang kita pertimbangkan itu adalah pengaruhnya. Kalau kita itu tidak mengkampanyekan dia Ibnu Syihab, kemudian ada orang terbawa arus dia, apalagi Ustadz Abu yang salah satu yang saya sampaikan Ustadz Abu, Ustadz, antum terlalu sering menyebut dia Ustadz. Mana Ustadz Abu? Lagi sholat mungkin ya. Kalau ngobrol itu anda kadang geli gitu ya. Ustadz Abu tuh kalau ngomong sama dia itu, Ustadz, wah, antum terlalu Ustadz, terlalu sering menyebut dia Ustadz. Ini aduh. Saya bilang sama dia ya. Saya akan panggil antum Ustadz. Kalau antum tobat ya, antum menyatakan tobat dan masuk ke Sunni, meninggalkan paham Syiah, kemudian mendeklarasikan sahabat Nabi itu tidak seperti apa yang dia fitnah. Baru saya panggil Ustadz. Saya hatta hari ini saya tidak pernah memanggil dia Ustadz. Mentok saya panggil Kang, Pak gitu ya. Ya memang ya begitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, jadi sebenarnya begini ya, di mazhab kita itu sudah jelas bahwa
orang yang mencaci sahabat itu keluar dari konsep adil. Sebegitu mudahnya kita untuk mengenali si A. Artinya bila orang itu keluar dari adil, dia tidak bisa dijadikan saksi, dia tidak bisa menjadi wali, dan dia juga tidak bisa kita sholat di belakangnya. Bahkan ada yang ekstrim lagi mengatakan bahwa kita dilarang makan sembelihannya. Artinya kalau sudah makan sembelihannya itu ya kafir. Cuman itu kan pendapat-pendapat ya. Maka disimpulkan di Fathul Qorib itu ya semudah itu. Jadi si A ini datang untuk mengacak-acak apa yang sudah disusun oleh para ulama. Sangat disayangkan beliau bila si A ini mengaku sebagai aswaja. Lalu aswaja dari mana bila perilakunya seperti itu mengkafirkan sahabat? Enggak, beda dong. Salah, Anda keliru itu. Si A itu bukan aswaja. Gimana sih ya? Yang mengaku aswaja kan Ibnu Syihab. Ini kan Dia kan bukan si A, saya bilang. Masa si A nggak mengaku aswaja gitu? Iya, Anda nggak ngerti sih. Kalau mau ngelihat si A, ya, Anda mau ukur si A di Iran, tuh si A. Nggak ada aswaja yang mencela sahabat. nggak ada Ahlussunnah mencela sahabat. Ya gua nggak ngerti Pak, kalau si A ada nisbahkan kepada si A, Anda keliru, bukan. Yang mencela sahabat itu hanya si A. Bukan mencela, nggak ada orang si A mencela sahabat juga. Terus Dilarang sama Said Ali Khamenei, mengatakan kurang data. mengatakan Sayyidina Abu Kurang Hurairah data. Nah, si A yang mana yang mencela sahabat? Kalau si A London, betul. Habib Betul, Yasir itu iya benar. Tapi kalau Said Ali Khamenei tidak, melarang, menghina. Bahkan ada fatwanya Said Ali Khamenei menghina tokoh-tokoh yang diagungkan oleh Ahlussunnah. Jadi Anda jangan cupik pandang. Kalau si A London, Yasir Habib, Takiyah lagi. ya itulah. Ini atualit Ali ya. Humaini itu termasuk 12 imam. Yang ilmiah, jangan yang ini, yang ilmiah. Kalau nggak ilmiah, ya Ini ada tunjukkan datanya. Udah saya tanya kan. Tolong didengar dulu sambil tolong berisik didengar dulu. sekali. Iya saja. Enggak ilmiah saya nggak. Kalau diskusi saya biasanya ilmiah, brother. Ya sudah ilmiah toh. Tapi nggak usah ngangkat. Kalau Anda kitab, Anda nggak punya kitab. Saya udah bikin kitab-kitabnya tadi kan. Saya jelaskan dulu. Nah, ini kitabnya. Anda baca dulu, baru diskusi sama saya tentang Syiah, kitab hadis ini. Ilmiah kan. Ali Humaini itu sejak kapan jadi patokan Ali Humaini? Itu termasuk 12 imam enggak? Saya ngomong dulu ya. Karena Anda nggak ngerti Syiah, terus menyimpulkan. Tanya. Bentar dulu Bang Avatar. Moderator tolong di-mute dulu. Saya ngomong dulu. Silakan Anda ngomong dulu lah. Saya dengarkan. Ya, ini pengalaman saya. Saya itu Moderatornya kenal lagi sholat. ini dengan beberapa Syiah ya. Ya kalau nggak diatur pembicaranya kacau, gantian supaya orang mendapat Kan saya minta izin pencerahan. 2 menit ya. Kau Minta izin diam 2 dulu, menit ya. kau voice. Kau diam dulu. Saya minta izin 2 menit. Oke, Gini. lanjut. Ya, gini. Lanjut. Selama saya di TikTok daripada 2002 ya, saya kenal yang namanya PPJ, BAB, Abu Hurairah, Humairah dan sebagainya ya, yang akunnya berganti-ganti ya. Mereka bisa saja di depan saya tidak mencaci sahabat, tapi di belakang saya intai dan saya ada banyak rekamannya. Mereka lain. Jadi apa yang saya dapati, mereka ini talam dua muka. Bila di depan kita kan Siapa yang Anda maksud mereka itu siapa? ini kan saya sudah sebut namanya. Kan saya sudah sebut Kalau namanya. itu, tunggu dulu maaf. Kalau itu bukan standar Syiah ya. Dia bukan Ya, Syiah. di depan saya dia katanya nggak mau mencaci sahabat. Enggak, jadi kalau Anda ingin menilai Syiah jangan nama Di Ibnu belakang Syiah. saya, Dia Pak, pun nggak ngerti lama Syiah. berkawan dengan mereka. Lama saya berkawan. Artinya mereka punya satu konsep yang dijalankan yaitu taqiyah. Ketika di depan lawan dia bermesra-mesra. Itu lain lagi. menunjukkan Anda pun kebaikan. nggak ngerti apa yang dimaksud taqiyah dalam pandangan Syiah. Ya jelas ngerti. Ya, sama Bang. Sejak kapan juga Ali Humaini jadi patokan di dalam Syiah? Ini saya jelaskan tentang Syiah. Kalau yang Anda sebut tadi, Saya ya ini saya bawa ini dari Ya, susah. kitab Mu'jam Rijalul Hadis. Mu'jam Rijalul Hadis karya Sayyid Al-Hu'i. Iya, banyak kayak Khtul Khuif loh, banyak karyanya. Kata dia apa? Wa mimma yu'akkidu ma dzakarnahu min anna jami'a riwayati kafi laisat bi sahihah. Hampir semua riwayat Al-Kafi itu tidak sahih. Nah, betul. Anna Syekh Betul. Emang kenapa kalau nggak sahih?
nih Syekh Sodok sendiri, Syekh Sodok Betul, nggak ada sendiri yang salah yang pernyataan membuat itu. 4 kitab Syiah. Iya, makanya statusnya berbeda seperti Ahlussunnah. Nah, ini Ahlussunnah saya jelaskan perbedaannya supaya Anda paham maksudnya. Enggak, Anda mau nggak saya mendengarkan penjelasan saya? Atau Anda mau menjelaskan sendiri? Terserah. ya, fadol. Yang dimaksud dengan Syekh Sodok Anda kutip itu menyangkut tentang definisi apa yang dimaksud hadis oleh Sunni dan Syiah. Bedanya kalau kata Tubus Sita, Jami As-Sahih, Bukhari, Muslim, Syarah menurut Murya Syekhain. Lalu dia mengumpulkan, membuang beberapa hadis lalu menghimpunnya menjadi kitab Sahih, Sahih Bukhari Muslim. Kalau suplemen Mustadrak Al-Hakim. Di Syiah tidak begitu, hadisnya makanya berlimpah. Para ulama ahli hadis di Syiah seperti yang kitab-kitab ini ya, dia tidak memberikan penilaian kitab ini sahih atau tidak. Sehingga hadis-hadis yang doif dan sebagainya itu ada. Hadis di Al-Kafi itu cara ngobatin sakit gigi di dalam Syiah itu tidak Syiah. Jadi bedanya sama Sunni ini saya ilmiah. Nggak menuduh ini sesat, nggak ada. Di Sunni itu para ahli hadisnya Bukhari Muslim itu ya mutafaq alaih itu dia sudah membuat ini loh yang sahih. Kalau di Syiah tidak. Dia hanya mengumpulkan dan menghimpun kitab-kitab ini tebal, dia tidak menyimpulkan ini sahih atau tidak. Sehingga kata Ayatullah Hu itu betul. Tidak semuanya yang termaktub di Al-Kahfi, Usul Al-Kahfi, Furu Al-Kahfi itu sahih. Tugas ahli hadis yang kemudian yang menyortir mana yang sahih dan mana yang tidak, gitu ya. Jadi itu perbedaan tidak ada masalah, brother ya. You mesti mengerti brother ya tentang hadis ini ya. Di kalangan Syiah ini itu bedanya. Yang kedua, hadis dalam definisi ya bukan hanya fi'liyah, takririyah ya, daun kauliyah Nabi, tapi perkataan para imam 12, tergantung Syiah yang mana. Syiah kan banyak, ada Ismailiyah, ada Zaidiyah seperti di Yaman, ada yang Isna Asariyah Imamiyah. Nah, kita maksud Syiah ini Imamiyah. Jadi perkataan para imam itu sendiri adalah hadis, gitu ya. Biar paham Anda, biar paham. Apa namanya? Boleh saya tanyakan konsep primer di dalam Islam atau sumber primer di dalam Islam adalah Al-Quran dan hadis. Ada enggak dari ayat? Ada dua sumber. Nah, itu semua Ada dua diakui hadisnya. mau itu sebentar. Itu mau itu Syiah Sunni tetap mengakui dua sumber primer ini. Karena Al-Quran itu firman Allah, Al-Quran turun kepada Nabi dan yang menyampaikan isi Al-Quran itu Nabi, sehingga dua itu menjadi sumber primer. Sekarang ada Setuju. Iya, sebentar. Ada tidak dari dua sumber primer ini yang mengatakan kalau perkataan dari salah satu dari 12 imam itu termasuk hadis atau termasuk sumber primer? Ada ini saya jelaskan. Bahkan itu ada di kitab-kitab Sunni. Nah, coba mana hadis? Ada di kitab-kitab Sunni. Sumbernya? Mana? ini Ada berarti kalau Anda berarti hadis Anda belum kuat. Nih, saya kasih tahu dua. Tunjukkan aja. Nggak usah bawa personal. Ini saya kasih, makanya Iya, Anda belum ngerti nih ilmu hadis ini, kayak nggak ngerti Anda. Ini saya kasih tahu. Iya. Iya, enggak baru belajar dikit di sana. Iya. Ada. Taraktu fikum amran itu kitab wasaqolain. Satu, ya. Ini di dalam Kutubus Sita tidak ada. Anda cari, kalau ada saya kasih ini. Kitabullah wa sunnah. Ya ini benar. Itu sakolen bukan 12 imam. Yang 12 imam mana? Enggak, yang dengerin dulu, belum selesai dipotong. Ya gantian lah bicara. Nggak boleh, kalau Islam itu bicara sampai tuntas baru, nggak boleh dipotong. Akhlak mana ini? Terus lah. Oh iya. Anda Iya. harus ada adab dan akhlak. Kalau mau bicara sih. Ya, tutup poin aja terkait imam tadi. Ya, makanya saya jelaskan. Jangan dipotong Tutup dulu. poin aja, nggak usah muter-muter. Tutup poin. Nggak biasa. Kitabullah wa sunnati. Nah, kitabullah wa sunnati, intinya aja lah ya. Itu tidak ada di Kutubus Sittah. Iya, terus? Nggak ada. Yang ada di Muslim, di Kutubus Sittah itu, Kitabullah. Bukan tidak ada di Kutubus Sittah, tidak ada di Ya cariin coba, kalau Anda saya kasih duit kalau ada. Ya. Enggak, kalau ada kasih saya duit. Saya kasih duit. Itu hadis. Berapa? Oh iya, siapa? Berapa Anda mau? Kalau ada, bentukkan dulu. Ya, berapa yang mau dikasih ini? Ya, dikasihlah 100.000 lah ya. 100.000. Ngapa? Iya, karena kan biar kalau ada 100.000, 100 juta sama aja.
Saya kira Kalau ada. Anak satu ada nih, miliar. anak ada nih dari Kutubul Sita. Mau ngasih berapa? Kasih berapa kalau 100 juta lah. Mau ngasih berapa? Ngasih berapa? 100.000 kau. 100.000, 100. Ya, ada itu. Oh, ini tunggu dulu satu. Ini oke kita tinggalkan dulu itu. Ada dua itu makanya populer. Emang nggak ada itu di Kutubul Sita. Coba kalau ada Anda kirim. Jangan framing. Ada di Enggak, emang nggak ada. Oke, kita tinggalkan. Anda cari dulu kalau ada Anda kasih. Itu aja selesai. jangan Yang framing. kedua, tunggu dulu. Kacau kau. Yang kedua, kitabullah wa itro ahlul baiti. Ada. Dua pusaka, nggak ngerti Anda berarti. Suka kau lah, suka kau. Enggak, memang ada hadis itu. Enggak ada, enggak percaya Anda di sini. Baik, Aku tinggalkan dua sudah dong. pusaka, kitabullah dan keluarga aku. Sudah. Enggak percaya Anda? Sudah. Memang ada. Ada memang nggak hadis itu saya tanya? betul. Ada Tapi yang nggak? tadi juga ada. Boleh enggak anak tanggap? Oke, silakan. Oh, kalau nggak ada berarti ilmu hadis Anda belum lengkap nih. Ayo lanjut. Ini sama Ini- dengan Ibnu Syihab gayanya orang satu ini. Oh, Nah, bukan. ini loh, Kalau ini. Ibnu Syihab nggak ngerti si A dia. Sama aja kau itu, sama aja. Bang gini loh, Ustadz Hilman tuh kan minta dalil mana? Dalilnya kita harus ikut 12 imam. Nah, Ada. bentar. Ente nunjukkan hadis Sakolen, hadis Itroti, kitabullah wa Itroti, kitabullah wa Sakolen. Itu kan masih global itu. Keluarga tuh banyak, keturunan tuh banyak. Nggak mesti 12 imam. Ada yang 12 imam Mana? harus diikuti. Bahkan kalau tidak ada imamnya mati jahiliyah. Anda pernah baca itu? Kitabullah wa itroti. Man mata, Kalau ada pakai man hadis mata, itu- man mata, ketik man mata. Ada hadisnya. Kalau 12 pakai imam. hadis itu, Mana? Harus mengikuti barang 12 siapa tidak imam. mengenal imam zamannya. kalau mati jahiliyah. kalau pakai hadis itu ya Bang, semua habaib itu itroti. Mm-mm. Semua zuria itu itroti. Hmm. Mereka harus didengarkan Anda juga. keliru. Nabi habaib itu bukan itroti. Karena dalam Al-Quran, ahlul bait innama yuridullah liyuzhibu ankum rijsa. Ahlul bait wa tuhhirukum tathira. Nah, Suci itu dia. Kalau sepakat. Habib itu nggak suci. Ente sepakat itu yang dibahas Salah ayat Anda, Habib itu bukan ahlul bait. Salah. Berarti Iya. yang Kurang, dimaksud kurang pas. itroti, berarti yang dimaksud itroti itu adalah ahlul kisah. Ada hadisnya asbabul nuzul ayat tadi. Ya, Ahlul kisah, kan? Al-Azab 33 tadi. Ahlul kisah kan? Anda baca dong ayat nuzulnya. Iya, Ini kurang ahlul ini kisah. baca. Iya, ahlul kisah kan. Imam Ali, Nah, ya, Imam, nah, itu Anda benar. Ada Imam, peningkatan. Ya. Imam Ali, Sayyidina Fatimah, Hasan Husain dan Nabi Hasan Husain. Di Lima tempat ini. mana? Di rumah siapa itu? Di rumah siapa? Ya, di rumahnya Fatimah atau Ummu Zainab. Salamah, biar kau tahu Nah, Ummu dikit. Salamah. Ummu Salamah. Kemudian itu dinamakan ahlul kisah. Kisah apa? Kenapa kisah? Kenapa? Disebut kisah. Itu kan cuma ada 5. Mana yang Enggak, 12 maksudnya imam? apa? Kenapa Dia Imam mana? dia Itu cuma 5. merudungkan mereka. Itu Gitu cuma biar 5, Bang Voice itu cuma 5. Al-Kisah itu cuma 5. Yang kita minta itu 12. 12 imam mana dalilnya? ada 12 cuma namanya memang tidak disebut siapa-siapanya. Tapi Mana yang namanya harus disebut lah. Ya, harus disebut kalau memang dia itu rukun, memang usul agama harusnya disebut, jangan Iya. disamar-samar. Oh enggak, tidak disebut. Nabi disebut dalam Al-Quran. Nabi di jumlahnya berapa? Saya tanya. Begini Nabi Pak jumlahnya ya. berapa? Begini Pak Fois. Nah, Enggak semua harus disebut. Usul, Oh, saya Begini. kalau adalah di voice. Pak Fois, kalau namanya usul itu harus diambil dari dalil yang yufidul qat'i. Ah, Kalau usul bagaimana ada bisa dua, beda lagi kita usul mengatakan- sini sama usul si A. Woi, Kalau kita mau Semua, diskusi Pak. usul, Semua Jadi kan mau nggak usah usul, teriak-teriak orang mau gila apa sunni sih? sih, Ngomong mau biasa aja. sunni sih, Teriak-teriak orang gila gitu. mau sunni biasa. sih, enggak masalahnya. namanya usul itu lahir Anda tahu dari nggak apa dalil usul qat'i. dirinya Kak? Si A, saya mau dengar dulu. Coba Anda jelaskan. Bang Voice. Coba tadi Nah. antum bilang disamarkan, berarti si A itu boleh mengambil apa namanya dalil yang samar-samar kemudian dijadikan usul. Enggak ada, Wow. itu asumsi Anda, itu halu itu. Nah, tadi Jangan Anda bilang tidak ilmiah. disebutkan. Kalau Jangan tidak mengada-ngada. disebutkan, ngapain Anda bilang yang 12 betul-betul dari ilmiah mana? dalam kerangka yang dipahami orang Syiah itu berpikir tentang usuluddin, tentang fikih, tentang usul fikih. Kalau tentang begitu paradoks, Pak. Imam Bang, Ana sebelumnya mau nanya dulu, antum ini syiahnya akhbari apa? Saya usul? bukan Syiah, bukan Sunni. Nah, udah gitu aja.
Ntar dulu. Saya dosen aja dosen, bukan Sia, bukan Sunni, bukan. Ntar dulu. Cuma saya Ntar lihat dulu. Anda seakan-akan Sia masuk neraka semua, kalian yang benar Dosen itu kok. aja saya jadi. Anda dosen di mana sih kok bodohnya nggak ketolong? Iya, Gimana Anda Wak, terlalu bodoh. Siswa saya nggak yang model-model tekstual begini. Kalau tekstual Ya, begini kami nggak ada. tekstual dari mana kami Filsafat, tekstual tuh. baca referensi kok? Saya Pendek. punya Ya itu dia guru, tekstual nggak namanya. ada guru. Nas. Saya Merajuk punya pada guru nas tapi saja. nggak ada Nas guru. seakan-akan Guru nas saya itu asal berhala. ngerocoskan. Iya, saya punya Ada guru ya. tapi nggak ada guru saya yang asal ngerocos tanpa data. Mati-matian kok ada. Iya. Pakai nas, dalil itu bukan nakal saja, ada akal. Oh ada ya. Iya, orang bukan tapi yang masalahnya kuliah. akal tanpa nakal itu cacat. Nggak ada, sama aja. Nakal juga tanpa akal cacat juga. Iya, Yang cacat. akal Iya. tanpa nakal itu namanya tong kosong berbunyi nyaring. Sama dua-duanya, nakal tanpa akal ya repot. Nah, tadi kita Kalau kata- bicara dari tadi kita bicara ada nakalnya, kemudian konsep akalnya Ya dibangun kan saya di atas udah nakal. tunjukkan Anda bicara nakalnya nggak ada tadi. dari tadi nakal. Lebih baik. Karena nakal-nakal Sunni dan Syiah beda Nah, dari tentang tadi hadis. Pak, Ini udah saya dari kasih tadi ya, bukti. dari tadi ketika kita menyampaikan data itu ketika kita Ini menyampaikan kan nakal. argumentasi. Ini nakal. Cuma Sebentar nakal Pak, Syiah jangan nih. dipotong. Katanya dosen. Ya silakan. Bohong Silakan. gitu ya. Dari Nah, tadi. masalahnya orang kadang baru belajar segini terus merasa Iya, jangan menyudutkan dipotong, yang Pak. lain. Katanya dosen. Karena nggak ngerti. Iya, katanya Kalau dosen. nggak ngerti nggak boleh. Ini sesat, ini situ. Iya, Saya nggak senang. katanya dosen dari tadi. Ya silakan, Dosen. silakan. Bodohnya ndak ketolong, ya Allah. Dari tadi kita bicara argumentasi itu kita dasari kepada data yang ada. Lah Anda ketika berbicara tentang 12 itu kita tanya apakah itu disebut di dalam data yang primer? Anda bilang tidak. Lah sekarang berarti siapa yang ngada-ngada di sini nih? Siapa yang bicara akal tanpa nakal itu siapa? Bukannya tong kosong berbunyi nyaring, Pak. Tunggu, jumlah nabi ada berapa? Kampus mana sih yang terima Anda sebagai dosen? Nggak usah Tunggu, saya lari-lari tanya ini. dong. Sekarang saya nanya. Nggak usah Ya. lari. Jumlah nabi ada berapa? Jumlah nabi. Jumlah nabi ada berapa? 124.000. 124.000. Puas kau. Enggak, saya mau nanya. Jumlah nabi ada Sudah berapa? dijawab. Kau Enggak, tadi kalau apa? orang tanya nggak boleh. Jumlah nabi ada berapa menurut Anda? Oh, iya. Enggak, tunggu. Mau pakai- Ya kan mau pakai tinggal pendapat jawab. siapa? Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Kalau tahu. Iya, Kalau kita tadi bilang- tanya balik. Pemahaman Ya itu- susah ditanya begitu. Ini untuk menjelaskan itu. Iya saya tanya. Ini. Kamu tadi Jumlah nabi ya. hadis tentang Kan yang disebutkan dalam hadis tentang Al-Quran berapa? Quran dan sunnah itu, ampun orang ini. Kok ampun? Kalau Ya karena Anda berpikirnya Nabi cuplik 25 pandang. Jadi begitu ya, silakan. ini loh, Aduh, 25 nabi. kok Nabi 25? Dari Ini Nabi Adam belajar sampai lagi lah. Nabi 25. Enggak gini Ya loh. nggak ada, nggak Yang, ngerti ada jumlah Nabi yang 25. ini, Kurang baca Anda Anda bilang yang baca. disebutkan Dan dalam Gini, Al-Quran kan? gini, yang disebutkan dalam Al-Quran itu 25. Nah maksud saya itu yang disebutkan dalam Kalau yang jumlahnya 100.000 itu disebutkan dalam hadis. Ada dalilnya. Sekarang yang 12 imam, mana dalilnya dari Mana Al-Quran dan dalilnya? Sunnah? Yang nyebut langsung 12 imam berserta nama-namanya, mana dalilnya dari Quran dan hadis? Itu aja. Dari tadi. Gede suara doang anak Ah. satu ini. Dosen mana sih? Kampus mana yang mau terima orang ini? Bodohnya nggak ketolong, astaga. Anu dia, Orang. semangat juga beliau bantai ya. Oh enggak, semangat Semangat Pak beliau. dosen. ada 12 amir benar nggak dalam sudut? Ya susah kalau nggak diskusinya begini. Iya mana? Maksud iya Benar Pak. nggak ada 12 amir? Kan Anda bilang. Dua ini tunggu dulu, jangan dipotong Nggak dulu. benar, Anda nggak benar, bilang nggak itu ada siapa dalilnya. nama-namanya, kan gitu. Bahkan dalam hadis Sunni juga mengatakan, man mata tadi Nah, siapa yang mana? mati tidak Tunjukkan mengenal Islam, dulu dia mana. mati jahiliyah. Mana? Tunjukkan Ya sudah dulu. nggak ada Lalu nama ada angka 12 12 amir, lah. kelak akan ditimbul Yang oleh 12 itu amir. mana ditunjukkan dulu. Enggak, memang itu hadisnya. Wah, Man, Anda ya ingkar sudah, sunnah ya. mana? Hadisnya tuh Hadis yang mana? menunjukkan. Itu mana itu? Yang menunjukkan Anda angka Anda kan 12 itu dosen. Wah, Anda belum ngerti hadis ini. Ini dosen Berarti Anda apa? pemula dalam Bawah. ilmu hadis. Ini Kalau Anda tidak nggak tahu hadis amir 12 hadis pemula. Mana coba di bawah ya sudah di bawah. Enggak, Anda nggak tahu 12 amir. Lah Anda dari tadi Anda enggak tahu coba di bawah Pak, di bawah hadis yang bawah, mengatakan Bang. 12 Yang nggak itu dibawa mana? lah kitabnya. Jangan begitu. Kalau orang sudah punya pemahaman tentang 12 amir, kayak tadi Sini
bahkan boleh di nggak perlu lagi bawah dibawa penyebutannya kitabnya. di dalam Dia sumber sudah primer tahu. itu di Ah, bawah. itu lain. Bang Ya dosen begitu. Saya ini berarti dosen. diskusi sama anak bawang ini. Anak bawang. Saya diskusi Nggak dengan ngerti dia. dosen goblok ini kalau begitu. Kualitas dosen si ah ini Nggak kayak masa gini. dia disuruh bawa kitabnya, dia belum tahu berarti kan. Saya tanya Dosennya hadis kayak gini bang ya. Enggak, saya mau tanya Gini sama Anda. loh, gini. penyebutan Kita- 12 imam amir di itu ada dalam- nggak hadisnya? Saya Mahasiswanya tanya Pak, penyebutan Ah, 12 dalilnya. imam di dalam Ya, sumber benar. primer itu di mana? Benar, saya terima itu. Kan ada, akhirnya kita sepakat ada 12 amir ya kan. Di Kalau mana? orang tidak mengenal, tunggu dulu. Gimana? Bang, Di mana? Imam Itu zamannya di mati mana? jahiliyah, Anda nggak percaya hadis ini? Hadis ini Bang, nggak percaya. primernya mana? Man mata tadi. Bang Faiz, ente kan Ya dosen. lah, kalau gitu Dosen pertanyaan itu kanak-kanak, karena saya nggak bawa. Kanak-kanak Anda. Ampun Jadi, dah. Yang berarti kanak-kanak itu hadis Anda. orangnya Anda belum tahu gitu loh. Ente selama Bang. kuliah Kan nanya sumber Bang, kitabnya Bang, mana? Iya Bang, mana? ente selama kuliah ndak pernah diskusi ente. Diskusi Oh, itu bukan, kan Anda kan data. Orang terminal. Menunjukkan data Orang ente yang kalau berbicara. pernah kuliah harusnya bisa mendapatkan data kalau diskusi kuliah itu. Mana datanya? Gini, saya kasih tahu sama Anda. Data Ada. primer. Ya, kalau Jadi, dua iya, dulu. dibacakan, dibacakan Pak data primer. Yang nggak ada kitabnya di tengah saya sini kan lagi online. Kalau mau Anda nanti saya kirimkan itu semua lengkap. Anda DM, Anda DM, ntar saya kirimkan. Semua merujuk kepada kitab-kitab Sunni tentang hadis itu. Iya mana? Saya kirimkan, kalau di Tolong sini nggak dibacakan ada. dong. Bang kau itu. Iman. Cuma yang menjadi saya berburu justru aneh. Kok dia nggak ngerti ada hadis Dari mata barang tadi siapa mengenal kita imam itu zamannya nanyanya mati jahiliyah. simple. Penyebutan 12 di dalam sumber primer itu Berarti mana? ini ilmu hadisnya masih tingkat TK. Hadis itu nggak ngerti. Biasanya kalau orang udah Apa ini bicara aluhadas ini? Enggak, masanya Anda Hadis saya ini. sebutkan justru nanyanya Bapak dosen di mana? Bapak dosen di mana? Nggak usah Ada tanya, mahasiswanya ya nggak kan? di sini? Nggak ada. Bang, Bang ganti ganti jurusan lah. Jangan lagi Bukan. belajar di Bapak ini. Masa kamu mau belajar sama orang bodoh? Murid Apa Ibnu yang Syihab bodohnya ini, inilah murid kamu Ibnu udah Syihab. menuduh. Padahal dia nggak ngerti tadi saya bilang man-man. Ya nggak tahu sudah. hadisnya. Kalau ndak mau 12 bilang akhir nggak tahu hadisnya. Disuruh nanya Kalau referensinya mana. kalau nggak Anda mau nggak ngerti, dibilang susah. begitu, kalau nggak mau dibilang Mas begitu, kok bisa baca ini nih, bisa pertanyaan nahu kami sorot segala simpel, macam mau Bapak. bahasa Arab, Bapak, qiraatul pertanyaan kutub kami doang. simpel. Bapak, pertanyaan kami simpel loh. Mana sumber primer yang menyebutkan Nah, kan Anda 12 imam kan, itu? gini dengerin. Kalau Oke. orang sudah tahu hadis itu, Lah dia kan tidak kalau perlu orang lagi sudah tahu bertanya. hadis itu, kita Enggak, kan nanya substansi ya. hadisnya mana? Dibawakan Ya nggak dong. ada sekarang kalau memang makanya. ada. Kalau Anda mau tahu kitabnya, yang Kalau mana memang tadi ada, jahiliyah. dibawakan dong. Ya, itulah orang kampung. Nanti saya DM, saya kasih Tidak, kitabnya lengkap DM, semua di bisa Mustadrak dong. Al-Hakim. Tidak Kenapa hafal. emang Ada malu? kitabnya di Orang sini. si ah aja kau. Di sini yang ada cuma kitab si ayah doang. Ketahuan bodohnya. Kau itu ngeri. Bukan. Kau ini Nanyanya bikin kemana-mana. aja kau ini. Bang, Bukan, Kalau emang karena Anda ente nggak ngerti, dosen. terus nanya Bikin yang enggak. laporan. Oh, kitabnya mana? Nggak dosen. mungkin saya bawa kitabnya ke sini. Makanya Anda DM, nanti saya abrek kitabnya hadis itu saya kasihkan kepada Anda. Anda DM aja. Coba tes. Tes dulu baca kitab dulu dia ini. Tes dulu. Anda Jawab. kayak Arab Katanya gitu mau on udah lah. cam. Saya Tadi nggak katanya mau on tes cam. gitu, saya nggak. Kita bicara substansi, makanya saya malas. Anda belajar diskusi sama anak TK aja kalau masih begitu belajar terus mengunggulkan. Kalau bahasa Arab tuh tahu formal di tadi Madinah bahasa sumbernya Arab. tahu. Saya tanya, kami tanya itu simpel. Sumber primer yang menyebutkan 12 imam itu mana? Iya nanti saya kasih Anda DM. Cuma Kok saya mau nanti? tanya, Anda tahu nggak hadis ini? Itu dulu. Anda tahu nggak hadis ini? Emang Yang Aduh. nggak ada hadisnya? kitabnya sekarang. Sini. Saya Nah, nggak dia bisa. sudah Saya cari jangan cari dong dulu, yang cari Kalau Saya- kitab cari syariahnya aja Anda dulu. saya unjukkan ini. Pokoknya saya Jangan jangan langsung mau. saya unjukkan. Anda belum tahu hadis itu. Pemahaman Dicari hadis Anda dulu, masih Pak rendah dosen, kalau dicari Anda tidak dulu. ngerti hadis itu. Saya Iya, Dicari jangan Anda dulu. nggak mau. ngerti hadis itu aja saya sebut. Kalau orang udah ngerti Dicari nggak perlu dulu. tanya lagi dia. Dicari Enggak, aja dulu kalau orang penjelasan sudah ibu. ngerti. Bukan Dicari Anda aja yang dulu. bodoh, 12 imam kurang itu pengetahuannya. dari Masa hadis itu dongeng, nggak tahu? dari sumber. Anda nggak tahu hadis itu. Kalau Ya, Anda itu nggak tahu dari hadis man dongeng. maka tadi. Ini nggak usah banyak Enggak, baca. itu dari dongeng apa dari sumber premier. Muridnya Ibnu Jelaskan Syihab dulu. dulu ini. Dari dongeng bukan. Kasihan Pak dosen, kasihan. Coba, coba. Tuh, kawan-kawan. Coba ajak bahasa Arab dulu dia ini. Oh, didengar dulu dia bahasa Arab. Assalamualaikum. Sumbernya Saya itu paham. dari Pak dongeng Boy. apa memang ada dari Al-Qur'annya. 12 imam itu. Coba. Coba Saya suruh bahasa Arab pusing, dulu Pak. beliau ini. Saya belum ngopi Coba, juga coba, ini. suruh bahasa Bapak Arab. tadi muter-muter aja itu. Ustaz coba Ustaz. Anu,
Pak dosen Dicek. ini Iya. masa enggak pernah buat jurnal Tes Pak dulu bahasa dosen? Arab. Kalau kuliah masa enggak pernah diskusi Pak Anu dosen? ini. Kan kalau kita Dosen di diskusi kampung ini di pedalaman. Tidak ada lampu. kita kalau buat jurnal atau kita diskusi di kampus itu kan nunjukkan data. Kita yang ngomong kita nunjukkan data, bukan orang lain disuruh nunjukkan data kita kan gitu. Sekarang kita Dia nanya dosen di pedalaman mana ini, Ustaz. sumber primer 12 iman itu mana? Anu, Malah Ustaz. minta ke kita, nanya ke kita, tahu apa enggak? Kan enggak gini, bukan diskusi namanya. Anu, Ustaz. Coba tes dulu bahasa Arabnya. Diketahuan Ini- dia kalau tahu bahasa Arab. Ini anu, ini bikin malu orang-orang Syiah gitu ya. Kita bu izin turunnya mau Iya. sapa. Bikin malu orang-orang Syiah tingkah voice. Tadi nantangin. Salam. Tadi nantangin. Kalau ada di Sahih Muslim saya kasih uang ya. Giliran sama Ustadz Hilman dijabarin. Iya mau ngasih uang berapa? Diem dia nyebut 100.000. Mau ngasih uang Dia berapa? dosen anu ini, dosen pedalaman. Tidak ada signal. Enggak ada muridnya Makanya kayak kamu gini. Enggak ada. Saya nggak jadi ada pedalaman Iya. beliau ini. Jadi ingat tentang orang yang punya cita-cita, Ustaz. Ada orang tuh cita-citanya pengen jadi tentara ya. Akhirnya dia kemana-mana pakai baju loreng kan. Padahal dia bukan tentara, nggak diterima. Itu lucu tuh bang. Itu Kasihan lucu juga. tuh. Iya kasihan juga Muridnya kita. bersiap ini. Saya heran ini Juga, pas lulus iya, iya. S1 sidang skripsinya bagaimana ini? Marah-marah enggak dia sama penguji? Dosen pengujinya di anu, Ustaz, dimarahin. Dosen penguji dia bilang, kamu nggak paham ya? Tidak ada. Pas Dia dosen dia pengujinya tidak ada nanya, anunya Ustaz. pas Nggak ada dosen ujiannya, penguji nanya langsung sumber wisuda dia dia. nama-namain dosen pengujinya bang. Gini loh, Dia kalau langsung wisuda. misalnya nggak ngaku dosen tuh nggak apa-apa. Kita kan nggak butuh Iya, pengakuan betul. gitu. Nggak usah Bikin ngaku, malu dosen tunjukkan saja saja. datanya. Kita tuh minta data, bukan minta pengakuan. Nggak ada Makanya juga mau yang dites kita bahasa nanya. Arabnya ini. Kalau dosen. Kita kan dari tadi nggak nanya ini, nggak nanya akademiknya dia apa. Nggak nanya akademik, nanya data. Paling sama Dia aja bilang Ustaz sendiri kayak dia Ibnu dosen. Syihab. Antum inget nggak gayanya Ibnu Syihab? Kan sama aja kan? Wah saya sudah tahwasus hadis Sama. sampai yang wah saya S2 bahasa Arab. Antum belajar hadis tidak? Sama aja. Sama aja gayanya. Muridnya Ibnu Syihab ini. Ini, Cuma dia pengen- ketinggalan waktu itu. Jadi pengen diakui gitu sama kita, pengen diakui orang yang hebat gitu. Iya. Cuma ada agak jealous aja ngelihat orang suka nyala-nyalain orang lagi merasa benar sendiri itu aja. Nggak usah jealous. Nggak. Oh, Coba, ini kalau masuk Kita kita ini sesat, Mu'tazilah sesat, saya doang punya surga, yang lain Bang. susat. Wah itu yang saya nggak ini. Terus ilmunya juga dari nggak tadi, seberapa. Bang Faiz kalau nyimak dari tadi kita ndak ada narasi menyesatkan, kita cuma menjawab. Lo sih si A sesat apa Menjawab sesat? Saya lihat dengar pihak. dari tadi. Memang si A sesat. Mau Nah ngapain? tuh kan iya bodoh. Dari mana kesimpulan Emang si A itu? sesat, mau Anda ngapain? nggak melihat pendam ulama-ulama di kelas dunia? Gini Anda gini. tahu nggak guys? Kalau Gini loh. Ustadz di Islam kampung sekarang- Wahabi itu aja yang bilang sesat. Hah? Ulama kelas dunia nggak apa? Ulama mana Anda? Iya Ustadz Wahabi aja yang ngajinya begitu yang bilang. Ulama di seluruh dunia nggak ada yang menganggap sia sesat. Kalau sesat dia nggak boleh naik haji. Paham. Ulama di seluruh Iya. dunia juga. Itu Wahabi Iya, itu saya aja tanya itu. Sesat Pak dan dosen kafir. begini ya. Tolong bedakan sesat dan Sebentar, kafir, sebentar. Bung. Sebentar Ustaz. Gini, Pak dosen Enggak kan kalau di sesat dia nggak boleh naik haji. Gimana sih Anda nggak Bentar, ngerti Kalau nih? naik haji itu kafir bodoh. Kau Sebentar, sesat Pak. bodoh kau ini. Kafir Pak juga dosen, sama. Kalau sebentar. sesat masih boleh naik haji bodoh. Pak dosen. Kau bodoh kali. Sebentar, Pak dosen di Syiah itu kan boleh mut'ah dan mut'ah Ya itu boleh mut'ah, dari saya kena mut'ah kita Ya. bahas satu bab. Ya. Yang Sebentar, ini sebentar. ya, jangan banyak bilang. Enggak, saya tanya dulu ini Nah, saya sekarang tanya itu. mut'ah kita bahas. Oke, Yang bab pertanyaan mut'ah. saya itu Oke? begini. Oke, Pertanyaan kita bahas saya itu mut'ah begini. nih ya. Dalam sekali masa boleh tidak melebihi dari 4 orang? Oh jangan dulu, kalau bahas mut'ah itu jangan ke sana dulu. Enggak, Kalau saya ada tanya itu ilmu lebih mut'ah lebih itu dari dulu. 4 orang boleh enggak? Nah, enggak, itulah enggak ilmiah.
Oh ini bukan nggak Enggak, ilmiah, dalil memang mut'ah itu kenyataan adalah dalam dalam Al-Quran itu dulu. Nah, ini begini ya. Enggak, saya tanya. Ya kalau nggak gitu nggak ilmiah, Anda diskusinya malas. Enggak, karena begini, kita paham di Syiah itu boleh muta'ah dan mereka tidak Bukan di dibatasi Syiah aja boleh sekedar mut'ah, Anda nggak ngerti. Di Sunni juga ada sebagian Al-Qurtubi itu boleh mut'ah. Gimana? Ah, ngeri ini. Mana datanya? Kurang baca. Datanya mana? Ayo, Datanya mana mana? datanya? Mana? Ayo. Ya Kurtubi boleh susah kalau mut'ah. dibawakan nanti saya kirimin. Yo, mana. Dari Kan tadi mana menurut pedagang Jadi terus asongan. sekarang lah ngomongnya sekarang kok bilang Coba saya nggak bilang kan begini. Ini Pak, saya sekarang, itu tidak mempermasalahkan apa-apa. Saya mau tanya sama Anda. Nih, Ketika antum Al-Qurtubi, menghalalkan Al-Qurtubi, mana muta'ah, Al-Qurtubi? dan iya ada, jumlahnya nggak lebih ada dari kitabnya dua. sekarang di tengah saya. Dari Nanti kalau tadi Anda ada tidak terus tapi nggak pernah Ada. nunjukin. Ya Bang, enggak tadi masalah katanya ditunjukin. mau on Sekarang saya cam. tanya deh, saya yang nanya. Oke. Tadi katanya mau Apa on cam, menurut mana Syiah itu tunjukkan? nggak saya tanya. Kita Tadi saling kan nanya aja deh kalau gitu. Gimana? Ada Supaya nggak terus, saling mana bicara, datanya saling dong? nanya. Datanya mana Boleh nggak? Al-Qurtubi? Boleh mut'ah. Saya nanya. Enggak, oke. Al-Qurtubi nggak ada kitabnya di sekarang. Tapi pandangan Nggak, Al-Qurtubi di mana di bab apa tafsir surat Ya nanti Anda surat kirim apa saya ayat kasih. berapa? Saya enggak alamannya perlu dicek lagi. Tapi Nanti itu perkataan. lagi. Enggak, saya Kalau enggak orang tanya yang alaman. belajarnya udah Saya udah tanya, tahu itu. yang saya tanya tafsir surat apa ayat berapa di Al-Qurtubi? Iya, paham saya pertanyaan Anda. Iya, Itu pertanyaan karena Anda awam. Kalau orang Wow. sudah ilmunya tinggi, dia nggak perlu tanya lagi. Itu satu. Wow. Saya mau tanya sekarang, Nah, apa Pak, alasan Qurtubi si A mana dulu Pak? menghalalkan Qurtubi. mut'ah? Qurtubi mana dulu Qurtubi? Ya lari. Nggak Kok ada, lari? tapi nggak ada sekarang, nggak ada. Dan lari Pandangan dong. Qurtubi bisa kita nukil nanti. Dosen. Oh nggak ada, saya kan terbatas ruangnya, perlu ngecek lagi. Nggak, sekarang saya tanya dulu, kalau Anda mau diskusi yang ilmiah, Anda tadi Apa alasan kalau si A mau menghalalkan ilmiah, mut'ah? Pak, kalau mau Oke. ilmiah, Anda tadi mengklaim ada di Qurtubi. Ya. Kalau ilmiah bawakan datanya dong. ada Katanya pandangan ilmiah. Al-Qurtubi. Kalau Ya. kalau nggak ada datanya jangan dibilang bodoh. Aduh. Ada. Dong. Tunggu Bapak ini dulu, dosen ini dengarin. dosen apa Pak? Dosen swasta, dosen tetap atau dosen Oh, udah MBA? nggak usah tanya-tanya itu yang Atau sudah dosen terbadi pondok? kita ilmiah. Oh, Kita coba ilmiah. kamu Terbang dia. Jangan kampungan. Kalau nanya Kita wajar diskusi Bang, tentang karena mut'ah. ente sendiri yang ngaku-ngaku Pak dosen. Faiz, kita Jelas hormati dulu susahnya yang baru kita datang, Pak kan Faiz. kalau berdiskusi orang yang tidak ilmiah bukan dalil yang ditanya. Dari tadi Cirinya. Bapak itu kan tadi ngaku dosen. Kita tanya dosen apa? Sekarang Bapak bilang ada di Qurtubi. Kita Nggak usah tanya tanda mana tanya datanya dosen yang dari apa. Qurtubi itu. Saya dosen filsafat ngajar saya. Pendidikan agama ngajar saya. Untuk apa? Filsafat sudah Anda di- nggak boleh haram filsafat sama Oke, Anda. Hah? Oh, enggak. Kan Anda Di filsafat depan. haram ini. Ini Oke, Pak. kelompok yang mengharamkan filsafat. Oke Pak, di depan saya ada laptop, ada Maktabah Samila. Saya bukakan Al-Qurtubi. Al-Qurtubi surat apa Nggak ayat dulu. berapa? Ayo. Nggak ada, saya nggak tahu itu halamannya berapa dan sebagainya. Tadi bilang Nanti ada. itu saya Nggak ada di mana sih? Dosen Ada. Cuma kalau Anda tanya begitu, itu bukan diskusi namanya. Iya. Saya Iya, bantu Tes. Saya Jadi bantu. dicek bukan. Saya nggak Bertinggal suka. ngobrol. Bro Hilman, izin Bro Hilman. Kalau mut'ah Anda bahas. Udah. Ini mut'ah ini bagus dibahas. Cuma berdasarkan dalil. sapa tamu Itu kan dulu. semua Sebentar, pernyataan Assalamualaikum, saya Bang tentang pandangan Kisihan. bahwa mut'ah itu bukan hanya si Udah. Kita sapa tamu dulu. Assalamualaikum. Ustaz Assalamualaikum Kisihan. teman-teman. Begini loh teman-teman, kalau Waalaikumsalam. debat itu ilmiah, terus dasarnya itu data, itu akan terjebak pada regresi ad infinitum atau regresi kausal. Kalau data itu dirujuk kepada personnya, maka itu jelas-jelas tidak ilmiah. Kalau data itu dirujuk kepada penyampai pertamanya, maka dia akan sampai pada kesimpulan yang tak berujung. Makanya yang menjadikan kebenaran dari dalil nakli itu pasti akliyah. Kalau gue rasa begitu. Kalau kita mau debat ilmiah mana datanya nggak akan selesai karena data diadu data. Iya Ada Bang mas Kiki. tadi. Iya Bang Kiki. Nggak, Cuman gini kan aja. Bang Kiki. Masalahnya tuh begini, orang sana itu memakai data yang dia sendiri tidak pakai data itu. Gini, Makanya- Ustaz. Bukan kita apalagi belum membahas disepakati. personal, enggak. Kita enggak bahas personal, ini kita ini udah membahas tadi data. ketemu mut'ah tadi. Mut'ah kembali, jangan kembali. Diam aja dulu, Pak. Cuman ini begini Bang Kiki, maksudnya konsep yang mau kita bangunkan, saya paham Bang Kiki. Maksudnya konsep yang Bang Kiki angkat itu kan konsepnya Mu'tazilah yang mengedepankan akal. Cuman kan kami di dalam ilmu mantik atau yang Bang Kiki bilang ilmu falsafat itu mengedepankan nakli. Jadi argumentasi itu didasarkan kepada data dulu. Data kemudian disampaikan argumentasi dari yang berangkat dari data itu. Kurang lebih begitu Bang Kiki.
Oke, nah kalau naklinya sudah disepakati, kalau naklinya nggak disepakati, misalkan notabene-nya beda mazhab, gitu, gimana mau mulai diskusi dari nakli? Kan nggak ketemu. Coba Ustaz Dia di Bang itu itu memakai dijelaskan lagi naklinya wujud Ahlus itu Sunnah dalilnya. gitu. Dia pakai naklinya Ahlus Sunnah, bukan naklinya Syiah. Dari sini kita sudah ketemu sebenarnya. Tapi orang itu tidak menunjukin. Katanya dalil 12 imam ada di kitabnya Ahlus Sunnah. Mana? Datanya mana? Tunjukkan dulu. Baru ketika sudah, ini baru ketemu. Ini kita bukan bahas mau personal atau mau perspektif manapun, dah. Datanya dulu, dalilnya dulu mana? Iya. Itu aja. Dan Kalau poin kita penting mempertanyakan ini Bang Gigi. atas Poin nama penting itu daripada perspektif, Pak bukan Dosen masa tadi itu kan perspektif. begini ya, Sekali lagi, yang bukan masa membuat perspektif. blunder itu begini. Beliau Terus saya menyebutkan ngomongnya gantian. sebentar. Gantian, saya ini nanya ngomong aja lah sekarang, saya dengan nggak usah Ustaz jawab, Kiki, nanya aja boleh. dengan Ustaz Kiki, dengan Bang Kiki. Sebentar, saya Ayo udah, ngomong. silakan. Silakan. Yang menjadi tidak ilmiah itu kan begini. Ketika Pak dosen mengatakan di tafsir Qurtubi ada. Lah terus kita kejar tafsir Qurtubi surat apa, ayat berapa. Dia mati di situ, macet. Lah ini menjadikan tidak ilmiah lagi. Seharusnya kan disebut ayat berapa, surat berapa, settle. Nah ini yang membuat Pak dosen itu bunuh diri, Bang. Ya, Jadi makanya kayaknya Pak dosen ini sama sudah ininya, sudah apalagi terjun ke datanya jurang ya. disepakati Nah dengan itu Pak metodologi dosen. yang sama, itu juga problem kan? Ya enggak, sekurang-kurangnya kalau sudah berani menyebutkan di tafsir Qurtubi ada, ya sebutkan lah. Jangan macet. Kalau macet kan ini kan blunder. Nanti cari gini, maaf boleh saya potong dikit. Nanti saya kumpulkan ya, Anda Jangan DM nanti orang siapa? ngomongnya sekarang kok nanti. Dulu ya, mau ilmiah nggak Anda? Pandangan Ahlus Sunnah, ulama-ulama Ahlus Sunnah yang menghalalkan nikah mut'ah. Gitu aja. Kalau Anda ingin dalil yang mana riwayat nanti saya kirimkan di kitab apa, nomor berapa nanti. Sampean ngomongnya nanti aja, Pak. Kalau sekarang nggak bisa karena nggak ada, terbatas, nanti kita aja, harus Pak. dicek lagi ya. Begini Bang Berarti Boy, sekarang kita memang juga tidak nggak ada. akan bisa berdiskusi kalau cara diskusinya jerit-jerit. Orang nggak nangkap. Kenapa harus teriak-teriak begitu? Betul. Ngobrol aja ini juga begini, teman-teman ini bisa ditangkap kalau kita ngobrol Orangnya, biasa. suaranya besar. Ini bukan teriak-teriak, memang begitu ya. Nada bicara orang kan tergantung kultur ya. Jadi biasa aja. Yang penting yang disampaikan substansi atau tidak. Nah maksud saya, ketika kita di case mut'ah, ini tunggu dulu. Makanya saya tanya, mut'ah kan Anda menanya, mut'ah kan menghalalkan. Nah saya ingin tanya, Anda tahu nggak apa alasan orang Syiah itu menghalalkan mut'ah berdasarkan nas? Coba saya tanya. Silakan dijawab. Gantian kita jadi enak gitu. Tahu nggak Anda dasarnya orang Syiah menghalalkan mut'ah itu? Hawa nafsu. Oke. Itu nggak ilmiah Anda. Nggak ada data Tunggu, Pak itu. Boys. Atau Anda katakan Pak hawa Boy sudah nafsu. siap Ini kita sekarang bawakan ilmiah, data atau rujukan. nanti? Iya. Enggak mas, Benar. jangan nanti, sekarang aja. Karena orang Syiah Tidak, itu kalau kita- merujuk pada Al-Quran juga. Anda Izin mau gue tahu? yang jawab deh. Cocok. Izin jawab boleh Mau Bang tahu Boy? nggak ayat Begini. Al-Qurannya? Ayat jawab Al-Qurannya boleh, mau tahu Bang nggak Boy. yang Bang Boy. dirujuk? Tentang jawab nikah boleh mut'ah nggak? itu ada dalam Al-Quran. Iya gue jawab boleh Nikah nggak? mut'ah itu ada dalam Al-Quran. Pak Voice Ini itu mau dijawab. Bang Kiki mau jawab, Tenang dulu. silakan Bang. Gue izin jawab Bang Voice boleh? Silakan. Jadi kalau dikatakan di dalam Quran itu ada teks istamta atau mut'ah, kalau gitu semua nikah itu artinya mut'ah. Karena kenapa? Mut'ah itu artinya bahagia. Nggak ada orang nikah untuk menderita. Jadi semua nikah itu mut'ah. Karena mut'ah artinya bahagia. Wanita-wanita yang kamu nikahi untuk kesenangan, nggak ada orang nikah ingin sengsara. Apa teks ayatnya apa? Coba jelas. Istamta kan? Dia Ya gimana pembacaannya itu gimana? Yang menjadi rujukan. Nggak Kan beda Anda nggak? harus tadi ini Al-Quran loh, bukan hadis lagi. Lah iya, beda nggak arti kata mut'ah itu? Enggak, maksud saya ayatnya ayat yang mana itu? Yang Bukan mana yang hadis, dirujuk? ayat ini ayat Quran. Ayat Al-Quran yang mana? Yang mana? Ya, ayat Quran kan sama, kita pakai Quran yang sama. Beda nggak makna mut'ah bagi kita? Enggak sama Qurannya Sunni Syiah, enggak ada beda, sama. Makna mut'ah apa menurut Voice? Nah, berarti Anda tidak tahu gitu aja ayatnya yang mana. Kan? Repot Anda kalau betul tiba-tiba itu debat istilah. tidak tahu. Enggak, iya Saya sekarang langsung sebutkan. ini. Kan tadi saya disuruh begitu Qurtubi begini-begini Al-Quran nih. Sekarang Al-Quran yang lebih mudah ngeceknya. Loh, iya, kita gini dong diskusi, nggak bisa. Oh, Anda tidak tahu. Kita langsung masuk pada substansi. Makanya Anda nggak boleh begitu. Tadi, wah ini kitabnya mana? Makanya saling pengertian aja. Ini kan saya hanya membalas tadi.
Nah, sekarang dalilnya orang Syiah kan merujuk pada Al-Quran. Mengapa orang Syiah itu menghalal? Ini dalam pandangan Syiah ya. Terlepas Anda setuju atau tidak setuju, saya mau ini diskusinya ilmiah. Kalau Iya, makanya jawabannya kalau hawa ilmiah. nafsu, wah, itu lain. Itu Bang namanya Fois, kalau mau ilmiah ini itu bukan diskusi, dalil. Bang Fois, kalau mau diskusi ilmiah ini Nah, pertama ini saya harus jelaskan. Saya harus saling jelaskan dulu. benar, jangan Ini potong-potong ilmiah nih. Kali ini juga. ilmiah. Mengapa orang Syiah Gini loh Bang Fois, HP-nya digedein, biar Anda juga bisa dengar suara orang. Jangan Anda cuma dengar suara Anda sendiri. Gimana mau diskusi ilmiah, Anda nggak mau dengar orang bicara? Makanya saya dengar Anda, kan saya tanya, Anda jawab. Gantianlah. Mengapa orang Syiah itu menghalalkan mut'ah? Apa dalilnya? Tentu dalil ada Al-Quran, ada hadis, kalau nakal ya. Karena ini menyangkut persoalan hukum Fois, gini agama. dulu deh. Ya. Bang Fois. Dalil itu apa Bang Fois? Iya, itu. Dalil itu apa? Ya, Anda kekanakan-kanakan lagi, nggak perlu lagi lah. Ini kita lagi bahas menua, jangan dalil itu apa. Jangan-jangan Anda nggak tahu dalil itu apa. Ya, Dalil itu apa? ya itu Anda sok tahu namanya. Anda sok tahu, Bukan sok sok tahu. ngetes-ngetes. Jangan-jangan Anda nggak tahu, Anda nggak Nggak paham. usah begitu. Apa Ini itu saya dalil? tunjukkan dalil Al-Qur'annya. Tunggu, dalil Ya, itu apa? Anda belajar lagi lah kalau gitu. Nggak, itu kita akan lari dari substansi diskusi kita tentang mut'ah, bukan tentang dalil. Nanti kita bahas lagi pada topik. Biasakan diskusi itu pada satu tema, jangan lari-lari. Bang, enggak, Pertanyaannya jelas itu dulu, namanya dalil ilmiah. itu apa di Tolak kepalanya sahabat, Bang Fois? Apa yang dipahami Bang Ya Fois? itu lain nih, kita lagi dengan bahas kata mut'ah. dalil? Saya malas menjawab begitu. Saya mau menjelaskan tentang mut'ah. Tadi kan Anda bilang mut'ah. Nanti kalau mau dalil, nanti bagaimana Nanti saya pandangan tanya sama dalil Bang dalam Fois Al-Qur'an. bahwa apa dalilnya harus menggunakan dalil. Tahu nggak dalilnya? Aduh ya, lain lah orang bicara mut'ah ke dalil kau. Ngaco lah. Ini kita bicara dalil tentang mut'ah. Enggak, ini Bang Ya Fois kan? kurang Kita kan diskusinya tadi dalil tentang mut'ah. Jadi saat ditanya beliau hal ini yang paling dosen. substansial nggak bisa jawab. Orang Iya. pasar Dia, mungkin dia ini dosen. Kita lagi diskusi tentang Dosennya. mut'ah, Anda beralih ke dalil. Nanti dulu, mut'ah dulu. Kok dalil itu apa? Itu lain. Ya, pertanyaan definisi itu Anda bisa merujuk. Bang Kalau Fois. sekarang ke dipsik aja itu tanya ya. Ah, coba misalnya tarif dalil apa? Coba ditarif. Tuh. Kalau kita kok jangan kayak orang hebat terus ngetes nggak usah, kita ilmiah aja. Yang enggak yang Iya. katanya orang hebat kan kamu yang bilang Karena orang kan Udah Itu tahu kan kan bicara. tes orang apa dalilnya Kamu nggak usah. yang- Saya kan tanya yang masuk tadi ke itu room, dalilnya dalam Al-Quran terus tadi udah benar. ngatain Biar kalian ini tuntaskan nggak di situ. tahu. Coba. Kamu Ini yang kita dalam bukan berdiskusi begini. itu pasti kan Supaya- seputaran mantik atau logika. Apa yang dibahas Supaya dalam tertib. mantik seputar definisi dan argumentasi. Jadi boleh menanyakan definisi. Kan pembicaraan kita tentang mut'ah. Ya, ini- jangan kemana-mana dulu, Bang, ke Bang. mut'ah dulu kita bicara. Yang kemana-mana Jangan itu pindah kamu kemana-mana, dari itu maksud awal. saya. Pak Fois. Jangan tes ke sini ini Pak apa Fois. ini. Pak Fois Itu ini coba apa ilmiah. namanya? Kan tadi udah benar itu siapa namanya Ustadz siapa tadi bilang Bang istimta. Fois. Bang Fois, saya mau kasih tahu satu hal, termasuk orang bodoh itu yang tidak tahu mana kawan mana kawan. Ini maksudnya begini, saya hormati Bang Kiki itu karena saya respect ke Bang Kiki itu Ada karena kawan-kawan. beliau begini, beliau orang Syiah yang memang mengaku Syiah dan menjunjung Jangan tinggi prejudice menuduh orang Syiah begini-begini, enggak ilmiah aja, ilmu aja, ilmu. Saya Jangan enggak kemana-mana. Tanya ke beliau sendiri lah. dari tadi nyuruh orang pakai ilmu kamu nggak ada Ilmu aja ilmu. ilmunya. Kalau nggak ilmu saya malas menjawabnya. Ya, Karena kalau saya nggak malas mau kau terjatuh ilmunya pada aja. dosa. Kau nggak ada ilmunya, banyak omong aja dari tadi. Bang Oh, begini itu. ya Bang Mau, Fois. Hah? Beliau ini tidak Saya siap. nggak Begini Bang Fois, saya itu mau bilang sesuatu. Beliau Itu ngaku nggak kok ada pakai apa. konsep. Begini Bang Fois, saya itu mau kasih tahu, beliau ngaku kok konsep Mu'tazilah. Makanya ketika beliau sampaikan tadi masalah akli nakli, saya bilang ke beliau, minta maaf Bang Kiki, konsep yang kita junjung ini berbeda. apa itu? Tunggu dulu, apa itu Mu'tazilah? Saya mau tahu dulu gimana maksud Anda Mu'tazilah ini. Apa ini rukun imannya? Tanya ke Bang Kiki lah, jangan tanya ke saya. Dari Enggak, tadi yang maksud aku saya supaya terangkan jelas. beliau. Enggak, makanya jangan lari-lari temanya ke Mu'tazilah lagi. Akhirnya kita tanya apa itu rukun imannya itu. Yang lari-lari Al-usul itu kau. al-khamsah. Yang lari-lari itu kau dari awal. Enggak, kau nggak. Kau itu Aku kemana? udah bicara mut'ah, sudah gue Enggak, ikutin. pertama kau Mas, kita bicara kau tuntaskan bawa mut'ah tadi. hadis tentang Mut'ah Quran dan itu Sunnah. itu tidak perintah ada di- Al-Quran. Perintah Al-Quran dalam pandangan itu. Gimana sih Al-Quran itu memerintahkan mut'ah di dalam Iya, minum kopi pandangan dulu. itu. Dalam Iya, pandangan Yang ngopi siapa? kita. Kopi. Ya, minum Iya dulu, dalam pandangan. minum. Minum air Mengapa putih dulu. Syiah ini menghalalkan Iya. mut'ah? Kan gitu pertanyaannya.
Ya, oke. Pak Fois, Cukup. minum Noxon dulu, minum Noxon. Gini Kalau aja. Iya. kata Imam Syafi'i, Nggak ilmiah, susah minum Noxon lah. Yang ilmiah, tadi Teman-teman, mut'ah apa segala macam. coba kita bahas tema yang Voice nguasai aja, kan dia backgroundnya Itu nggak tadi, filsafat. nggak saya mau lanjutkan yang mut'ah. Kenapa lagi kita lari? Kan tadi mut'ah. Nih saya kasih dalil ya. Gitu-gitu nggak ngerti. Nanti Anda kan anda bantah, boleh anda bantah. diskusi filsafat Gantian. aja yuk, mau nggak? Enggak, udah jangan filsafat ini mut'ah dulu Ya tuntaskan. tadi kamu dosen filsafat, kamu ini jangan sama aja kayak Ibnu Syihab loh. Pusing Ya saya mau ngikutin kamu. filsafat bagaimana? Saya harus bicara sama anda yang nggak mengerti filsafat. Oke, Oke, sekarang saya tanya, definisi filsafat itu apa? Coba. Kamu terangin kalau kamu dosen filsafat. Saya pernah Itu belajar mahasiswa filsafat. semester 1. Ya terangin aja, terangin boleh. aja. Saya pernah Ya, belajar definisi. filsafat. Anda mau bicara filsafat barat, Islam atau apa? Mau Ya, dapat kamu filosofi? jelasin aja. Ya, filsafat Islam boleh. Oke, boleh filsafat Islam. Hah? Silakan. Filsafat Islam mulai dari Al-Kindi, ya. Nah, Sampai pertanyaannya, sudah Ibnu Rus. tunggu dong, Hah? kita tanya Ibnu dulu. Rus yang mana itu ini? tokoh. Iya, makanya Anda Maudud. ngerti. Gini, Bi kalau Anda bahwa ngerti maudud. filsafat, Boleh. saya kasih pertanyaan gampang banget. Apa yang dimaksud nafsul amar dalam filsafat Islam? Aduh, udahlah. Kalau begitu-begitu Anda tanya lagi lah sama anak inilah. Saya malas yang Lu begitu-begitu. nggak bisa jawab, ngaku aja lu nggak bisa jawab. Nggak, Allah. udahlah. Hah? Ya, Udahlah, saya gini masuk Anda kalau kan kita nggak, kita masa nggak bisa ilmiah, kita jelasin cari yang kebenaran. gampang-gampang. Coba dalam Nafsul filsafat amar aja Islam itu ya. kan Nggak, kalau menurut Anda saya balikin lagi. Menurut Anda gimana? Dalam Nafsul amar dalam itu apa? filsafat Menurut Islam Anda? ya. Nggak, Sebentar. menurut Dalam Anda filsafat apa? Islam, Jangan-jangan. Widos itu artinya apa? Kalau Widos. Dalam filsafat Islam widos itu artinya apa? Maksudnya? Dalam filsafat Islam widos itu artinya apa? Widos apa? Widos. Widos, Apaan? tahu nggak? Hah? Tahu nggak dalam filsafat Islam widos itu Apa widos itu? Wah, Widos Anda nggak apa nih? tahu filsafat Islam. Enggak, ini kan gue sama Bang Voice kasih udah yang gampang-gampang. Dalam perspektif Nggak Sadrian, ada, enggak ilmi, enggak. Lari lagi ke filsafat, filosofi ya. Filosofi itu sebenarnya, ini saya kasih gawasan sama Anda ya. Tidak ada istilah Saya terangin filsafat ya. Islam, filsafat filosofi. Anda baca buku Saya ya. terangin ya. Ini Saya kasih terangin tentang referensi. Widos ya. Saya terangin tentang Widos mau. Saya terangin tentang Widos. Kan kamu nggak tahu. Saya terangin mau. Ya, silakan, boleh nggak ada Oke, baik, masalah. benar. Kalau Anda ingin nerangin apa yang Anda ketahui silakan. Ya oke. Dengarkan baik-baik ya. Jangan dipotong ya. Boleh. Filsafat. Orang saya suka orang-orang yang expose itu suka. Saya mungkin ada Oke. pengetahuan yang bisa kita. Oke. Oke. Dengarkan Itu dulu. Dengarkan dulu. nge-vlog diri Anda sendiri dari tadi. Oke. Aku Ya. dosen. Ini di sini sudah asar nih. Saya terangkan dulu sebelum saya sholat ya. Begini. Filsafat itu kan artinya kan cinta kebenaran. Nah, cinta kebenaran yang menggunakan logika. Dulu dibawakan oleh orang-orang barat, kemudian berhadapan dengan ilmu-ilmu Islam, lalu terbentuklah filsafat Islam yang sudah difilter. Artinya apa-apa yang tidak bertabrakan dengan Islam, oleh para ulama itu difilter, lahirlah filsafat Islam. Nah, akar kata widos ya, akar kata widos itu sebenarnya diambil untuk memberitahu seseorang yang tidak tahu akan dirinya. Misal kayak Pak Voice tadi ya. Pak Voice ini masuk ke room ini, kemudian mengatakan kalian tidak paham ilmu hadis. Kalian tidak paham ini, oh berarti kalian tidak paham Syiah. Seolah-olah Pak Voice ini sebagai orang yang ahli. Kemudian mengatakan bahwasanya hadis tentang taroktu fikum amro ini tadi itu tidak ada di Kutubus Sittah. Nah, terus Pak Voice Note itu dikonfirmasilah. Terus tentang 12 imam itu gimana Pak? Wah adalah, ditanya di mana Pak? Adalah, saya nggak mau kalau nggak diskusi ilmiah. Terus Anda selalu jawab, adalah gitu. Maunya diskusi ilmiah, tapi ketika dikonfirmasi dikasih pertanyaan, Anda selalu jawab adalah. Maka ini masuk kategori widos. Paham ya? Widos tuh begitu. Jadi kalau Anda ngaku dosen, sebenarnya Anda itu widos. Widos itu kalau dibaca pakai Anda aksara kebanyakan Jawa. penilaian. Jangan Namanya terlalu banyak widos. nilai orang. Nih saya jelaskan. Pilo. Aduh, jangan dipotong dulu. Widos itu kalau dibaca pakai aksara Jawa namanya wedos. Kan kau tadi ngaku dosen, kau tuh bukan dosen, kau itu wedos. Tahu wedos Ngawur. nggak? Pilo itu apa pilo? Pilo apa? Nggak ngerti. Enggak, Anda pindah lagi. Nih, pilo saya udah jelaskan. Gantian. Kan Anda mau didengar aja, gantian. Pilo itu kan Saya mau dalam sholat, filsafat sama yang ada lain. tingkatan-tingkatan cinta. Ada tingkatan-tingkatan. Untuk memaknai apa yang Anda sebut tadi cinta dalam filsafat itu apa? Apa cinta dalam filsafat? Itu ada gradasi cinta di dalam filosofi. Ya.
tingkat yang paling rendah dalam filsafat. Ini akar kata, ini kita bicara kadang definisi filsafat dulu. Tingkat yang paling rendah itu disebut eros. Eros itu dimensi cinta dalam hal biologis. Meningkat disebut agape. Itu dalam dimensi psikologis. Misalnya cinta seorang ibu kepada anaknya. Misalnya pernah pada zaman Nabi Musa, seorang ibu itu disiksa sampai keluar susu dari putingnya, dibawa ke luar bukit lalu dicampakkan. Ketika anaknya turun, ibu itu berkata kepada anaknya, hati-hati anakku, kau terturuk duri pohon kaktus. Ibu yang udah disiksa itu tetap mencintai anaknya, atau anak-anak pelaku narkoba yang ngejual gas di rumah, ibunya tetap cinta. Itu namanya agape. Nah, filsafat itu yang paling tinggi, philo namanya. Tingkat cinta yang paling tinggi. Ini bukan biologis ya. Ini tingkat yang below dari kata itulah love of wisdom. Bang Itu Faiz, cinta. Dari belajar pengertian cinta dalam Islam nggak, filsafat. Bang Faiz belajar Hah? nggak filsafat Islam? Ya, aduh, Anda nggak usah nanya begitu. Ya jangan nanya saya belajar begitu. Saya belajar filsafat Islam. Bahkan saya belajar filsafat Islam yang berkembang di dunia Syiah. Siapa filsufnya? Coba pembagian makulat itu gimana dalam filsafat Ya Islam? enggak dulu. Nah, Anda ke sana lagi ngetes begitu tuh, gaya-gaya kampung Wahabi sering begitu tuh. Sok ngetes makulat, nafsul amr. Jangan gitu. Terangkan aja kalau Anda tahu makulat apa. Dalam pembagian sadrian aja. Mulai sadra. Enggak usah Anda ngetes begitu. Enggak, saya tanya Anda makulat tahu enggak? Ta'akul apa? Kita Ya? bicara teologi ya, Pak Faiz. Kita Zihni bicara tahu nggak? teologi ya. Asolatul wujud tahu nggak Anda Masjid asolatul tapi wujud? saya Tahu, santai. modalitas Mahia eksistensial. tahu nggak? Ntar begitu. Pak Enggak Faiz. begitu cara diskusinya. Mahia tahu Pak nggak? Faiz, Pak Faiz, kita Asolatul wujud bicara tahu. bicara filsafat Islam bab teologi ya. Mau dengerin lagi Insya nggak? Allah kalau temanya filsafat mula sadra, paham, Bang Faiz. Bab teologi, filsafat nih, mau nggak dengerin lagi? Ini bukan widos lagi. Mau nggak dengerin lagi? Saya kasih ya. Ya, Ini lanjut, saya mau ke masjid ini tadi habis ini. Di dalam teologi ya, yang kajian filsafat itu kan sebenarnya untuk mencari kebenaran, di mana logika itu diutamakan, bahkan seakan-akan dituhankan. Ais, jangan ganggu. Abi lagi ngadepin wedus. Anak saya bentar ya. Jadi teologi itu Urus anak dulu, anak prioritas. bab yang diperdebatkan, teologi itu satu-satunya sebab yang diperdebatkan apakah ia boleh masuk ke dalam Islam. Kalau yang lain ya, dalam sub-sub filsafat selain teologi itu diperbolehkan masuk ke dalam Islam ya. Semuanya diperbolehkan masuk ke dalam Islam. Kata siapa? Kata saya barusan, Ya, kata saya kata barusan. Anda bukan standar kebenaran. Ada juga orang bilang boleh. Berarti Anda kalau bicara begitu Anda bukan orang filsafat, udah ketahuan. Nah, Anda bukan orang filsafat. Hey, bos. Walaupun jurusan saya bukan filsafat, saya ini sering debat soal filsafat di kelas-kelas pasca sarjana. ya mau pasca sarjana Jadi doktornya clear, Anda itu bukan orang filsafat. Udahlah, ngadepin orang Syiah ini suka berdusta. Bukan, Saya bicara karena begitu Anda aja, memberikan kata Anda, ya, semua teologi. teori filsafat diperbolehkan dalam Islam kecuali dalam bab teologi itu diperdebatkan. Clear. Kalau Anda nggak tahu itu berarti Anda nggak ada isinya. Hanya ngaku-ngaku sebagai dosen bahwasanya Anda itu wedus sebenarnya. Bukan dosen, Anda wedus. Sudah, saya mau Itu dalam paham masalah. Islam namanya kalam. Kalam beda antara Ahlus Sunnah, Syiah dan Mu'tazilah, beda. Ini juga beda. Kagak bilang nggak boleh. Kalam sama falsafah itu beda dong. Masa mau Iya dong, disamain? beda. Kan tadi Anda merujuk gitu. Kalam dengan filsafat tentu beda. Kalau kalam kan teologi tadi. Teologi itu kan terminologi dari barat. Ya. Iya, kalau dalam kalam itu Tapi ada. kalau dalam Islam bukan teologi kalam. Kalau Ibnu filsafat Taimiyah itu yang itu- Anda anut, Ibnu Taimiyah misalnya, usul salasa itu ya. Nah, itu juga kalam. Nah, coba gini aja deh, definisi filsafat menurut Al-Matabatai gimana? Anda Google aja, Google. Tanya Dipsik aja kalau begitu, tanya Dipsik. Dipsik enggak, kalau pertanyaan Anda keras kanak-kanak begitu. Ya Allah, Ya ya Allah, serius diskusinya. Jawab saja. Enggak, pertanyaan kanak-kanak. Dosen ini dulu kuliah. Enggak, sama pertanyaan di Anda kanak-kanak. Kalau pertanyaan apa dalam filsafat definisi itu kanak-kanak. Zaman sekarang kalau Anda neracanya? gitu, saya kasih Bilang sarana. nanti Anda Apa tanya neracanya? ChatGPT. Pertanyaan itu diukur Dipsik. sebagai pertanyaan anak-anak. Apa neracanya? Ya itu karena pertanyaan apa? Apa Loh, itu gimana? definisi? Apa Itu itu ini. filsafat? Pemula itu. Kalau Nah, kalau Anda nilai neracanya- tambahkan apa kalau itu neracanya itu, filsafat menunjang Pak- Paul Sartre? Menurut Pak Martin Faiz,
kalau neracanya itu karena pertanyaan apa definisi itu, apa definisi ini, itu disebut sebagai pertanyaan anak-anak. Semua pertanyaan yang muncul untuk supaya mendapatkan definisi atau jawaban terhadap definisi sesuatu, itu pertanyaan anak-anak semua. Wah, banyak sekali cendekiawan mau mau timur Makanya atau kan barat itu anak-anak makanya semua itu itu. logika ilmu yang membahas seputarnya Pak di dalam Fois. definisi dan argumentasi. Jadi wajar Anda kita membahas satu tema, kita pertanyakan dulu apa yang Anda maksud dengan tema ini. Jangan-jangan Anda mustarak itu lafzi atau mustarak menawi gitu loh. Anda itu lucu sekali ya. Anda bilang mendefinisikan sesuatu itu bagian kekanak-kanakan. Pak dosen ya, Pak dosen, Profesor Doktor saya kasih tahu ya, Profesor Doktor Voice saya kasih tahu. Sesuatu yang dimulai bukan dari definisi, Anda itu terpikau akan tadi riskan saya bahas pada kemana-mana. tingkatan cinta, eros, agape, philo. Pak, kita itu tanya simpel ke antum. Kita itu cuma tanya Astagfirullah. definisi ini menurut antum apa. Sehingga kita tahu, oh ternyata yang antum maksud tentang hal itu dan yang kami maksud itu dua hal yang berbeda. Ini Atau Bang kita Voice bisa ini tahu, belajar sama. nggak sih Isa Guji atau Isa Gok, belajar nggak sih Bang Voice? Beginilah, kalau Ya, orang-orang Samsiah baca nggak sih ini? Samsiah baca Belajar. nggak tuh? Idohul Mubham lah. Sulamul Munawwarok lah kalau enggak. Kalau ndak nyentuh Isa Guci ndak usah ngomong, Pak. Kalau di Syiah itu biasanya mantik mudhafar lah, basic itu. Nah, Terlalu tinggi itu. Sulamul Munawwarok. Baca ndak itu? Iya. itu halus sunnah tuh, Ustaz. Iya, Dia entah baca apa. sambungannya, Mungkin ya, Ustaz. siapa Halo, tahu Ustaz. mau ke sana. Ustadz Darul suruh bicara dari tadi diam terus Ustadz Darul itu. Ngapain dia? Iya. Dia dia menjadi pendengar yang baik dulu. Dengar Mana Ustaz Darul? Tadi filsafat tetapkan satu tema, mut aja. Saya tanya minta Iya, pandangan siang. tapi ada Sebenarnya referensinya gini. Bapak. Bapaknya kan tidak referensi. Ini bagaimana mau diskusi? Sebenarnya Bapak sendiri gini. tidak referensi. Awalnya nih kan kita nanya dalil 12 imam itu apa. Itu aja. Tidak terjawab sampai kemana-mana. Kan gitu. Sebenarnya itu Tidak siap aja didiskusi, didatangkan Ustaz. dulu. Datangkan dalil Tidak 12 siap. imam itu mana. Cuma narasi Dari saja Quran. dia, narasi. Kemudian dibalut dengan konsep dosennya Gimana ini. sih? Di rifatnya baru. Tadi Anda tolak Ahlul Bait, Asbabul Enggak, Nuzul, Al-Kisah. yang Anda nolak, bilang yang ada nolak lima. siapa? Yang nolak, yang nolak kita siapa nggak ya? tolak. Anda Yang tapi kita kan? pertanyakan, kan kita tanya tentang Anda dalil tanya, 12 ini kan cuma imam. 5 Al-Kisah, yang 12 Ini. mana? Iya. Kan nggak Nah, yang disebutkan kita tanya gitu. itu penyebutan 12 itu ada di mana? Kan Sampai saya kemudian jawab. ada. Kalau nama-namanya disebutkan adanya di dalam kitab Kitubul Arka di Sunni tidak ada, cuma ada 12 imam bahwa akan dipimpin oleh 12 amir. Bahkan di dalam kitab hadis ini jangan tanya referensinya kalau diskusi capek. Yang pertanyaannya kalau orang mata siapa yang mati? Terus Iya. bagaimana kalau kita diskusi tidak pakai referensi, Pak? Enggak, maksud Kecuali saya Anda baca referensinya kan filsafat, ini kan iya. terbatas diskusi kita pahami secara logis saja. Maksud kita buka lagi kayak model sisiap tuh, baca kamu kelamaan. Maksud saya kalau Anda sudah tahu, saya misalnya innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa itu udah tahu Anda ayat Al-Ahzab 33 ya sudah nggak perlu tanya lagi. Di Qur'annya yang mana ya, cetakan yang mana nggak perlu. Wah, gimana sih? Jadi kita diskusinya berjalan gitu ya kan. Jangan Anda potong, misalnya pandangan saya Al-Qurtubi ada. Oh di bisa mana ya? diamin, Saya Bang nggak ada, Voice. makanya saya bilang. Bang Voice Untuk juga kita nggak mau jeda, dengar orang, nanti nggak bisa pandangan gitu. Al-Qurtubi tentang mut'ah dan ulama-ulama ahlu sunnah saya kirimkan kepada Anda DM saja. Kita lanjut diskusi. Jangan Anda kejar terus, yang nggak ada kitabnya sekarang. Bukan. Tapi kalau Iya, Anda iya, minta iya. Mau dengar orang pandangan bicara, ulama dia ahlu mau sunnah yang diskusi. menghalalkan mut'ah, ini tunggu Kalau dulu. Bang Voice Yang juga nggak bisa menghalalkan dengar orang mut'ah, bicara, nggak saya ketemu juga kasih diskusi. segambrang. Ulama Pak ahlu sunnah yang Voice menghalalkan kan mut'ah. bilang tadi begini ya Pak Voice. Pak Voice itu kan bilang tadi di Qurtubi ada. Depan saya ada Ada. laptop nih. Bukan Begini. saja Qurtubi, banyak ulama ahlu Iya, sunnah cukup iya, banyak yang Pak menghalalkan Voice. mut'ah. Iya. Banyak. Di depan saya ini ada Maktabah Samila nih. Saya bukakan Maktabah Samila untuk Pak Voice. Bilang di Qurtubi ada nih kitab tafsir Qurtubi. Di mana? Di tafsir surat apa ayat berapa yang di Qurtubi itu? Coba bilang dong, saya bukakan nih. Gini, nggak usah dibukakan. Nanti saya Nah, tanya kirimkan tadi kepada ada. Saya mau Ada, bukakan bukan hanya bilang Qurtubi, tidak usah banyak yang dibukakan. menghalalkan Maunya mut'ah itu. kamu Anda apa aja kurang sih, baca. goblok?
Enggak, itu kan Anda kurang baca, tapi merasa pintar. Ya Menuduh sudah, orang. bilang aja nanti saya bukakan. Kenapa kok dibukakan takut? Allah. Apa emang enggak Surat ada? Al-Ahzab Kita kayaknya. bukan sedang Al-Ahzab. diskusi itu, kita mengalir aja, nggak usah buka-buka, kita diskusi gini aja, tag gini. Ya, Nanti kalau mau yang referensi, begini DM ya, aja, DM. kamu mengklaim tadi kalau DM, ada iya. Qurtubi. Betul. Nanti saya kirimkan pandangan Nanti lagi. ulama-ulama Ini di depan Ahlus saya Sunnah. sudah ada loh. Nggak Nggak bisa usah. diskusi. Bang Ya, Voice ini Anda nggak kan mau cuma dengar ngetes-ngetes orang. begitu. Suaranya maunya Kampungan paling itu. kenceng, maunya teriak-teriak. Kayak Gimana mau tadi, diskusi? Anda ngomong bahasa Arab, Nggak, Sihab Anda kalau disuruh bahasa diskusi Arab. ini Bagus teriak-teriak juga bahasa begini, Arab si nggak Sihab. nggak diskusi namanya. Anda kurang sabar. Iya, kalau mau diskusi udah, nggak usah pakai Anda nggak tunjukan-tunjukan. sabar. Anda mau bicara Makanya tapi nggak Anda. dengar orang bicara. Nggak Jadi bisa gini diskusi. maksud saya, brother, Anda nggak kalau bisa Anda diskusi, Temannya siap. please. Temannya siap. Nggak bisa Anda diskusi kalau cuma mau denger apa cuma mau bicara aja. Dengerin juga orang bicara gitu. Jangan mau keras sendiri. Perlu sabar dalam diskusi. Iya, kita mulai ya, kita mulai diskusinya.